Alhamdulillah, kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita membahas tentang najis-najis, jenis-jenis najis. Karena kita katakan tadi bahwa salah satu syarat sah salat itu suci badan kita dari hadas dan najis. Dan terkait najis sudah tadi kita sampaikan, terkait hadas juga sudah kita sampaikan, tapi ada juga masih berkaitan dengan hadas, ya, yaitu darah-darah yang keluar dari wanita. Ya. Secara umum darah yang keluar dari wanita itu ada 3, ada namanya haid, nifas, dan ada darah penyakit istihadah. Jadi ini masih berkaitan dengan pembahasan bersuci, karena orang yang mau sholat dia harus suci dari najis, dari hadas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas itu dianggap mereka adalah sedang berhadas besar. Maka mereka tidak boleh sholat, ya, tidak boleh berpuasa. Ya. Adapun darah istihadah itu adalah darah penyakit, bukan dari bagian darah haid dan nifas, maka itu dianggap adalah najis, dan dia tetap wajib sholat. Taib, Syekh mengatakan, wa yakhruj min al-farji salasatu dima, damul haid wan nifas wal istihadah. Dari kemaluan perempuan itu keluar 3 macam darah. Yang pertama adalah darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid itu apa? Syekh mengatakan huwa damu kharij min farjil mar'ah ala sabilis sihhah. Darah haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat, ya, bukan karena dia sakit. Min ghairi sabab wiladah. Darah itu bukan keluar karena sebab melahirkan. Walaunuhu aswad muhtadam ladza. Darah tersebut, darah haid itu warnanya merah pekat, ya, dia agak kehitam-hitaman. Kemudian darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan, ya. Dan biasanya itu dia 40 hari sampai 60 hari maksimal. Biasanya adalah 40 hari. Wal istihadah huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Adapun darah istihadah, darah penyakit, adalah darah yang keluar bukan di masa-masa haid atau bukan karena haid, ya, dia bukan bagian dari darah haid dan juga bukan bagian dari darah nifas. Haid itu minimal, kata Syekh, adalah sehari semalam. Tentu hal ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Itu adalah menurut kelaziman yang ada saja, waqi'. Bagaimana keadaan wanita, mungkin dahulu para ulama melakukan survei, ya, melakukan penelitian, ditanyai kaum wanita, dilihat ternyata mereka dapati minimal masa haid itu 1 hari 1 malam, dan maksimal haid itu adalah 15 hari, ya. Dan biasanya, kata beliau, adalah 6 atau 7 hari saja, ya, 6 atau 7 hari saja. Sementara nifas, ya, aqallun nifas lahdah. Nifas itu darah yang keluar karena melahirkan, ya, paling sedikit sekali keluar, ya, paling sedikit sekali keluar, sebentar saja dia.
Adapun maksimalnya nifas itu, darah nifas itu keluar adalah selama 60 hari. Ya, selama 2 bulan. Tapi biasanya nifas itu kata beliau adalah selama 40 hari saja. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang bernipas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sholat selama 40 hari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan terkait haid, Syekh mengatakan sedikitnya haid, sedikitnya suci, masa suci seorang perempuan itu antara 2 masa haid itu adalah selama 15 hari. Ya, minimal sekali seorang wanita itu masa sucinya antara akhir masa haidnya dan mulai haid yang kedua itu adalah 15 hari. Itu minimalnya. Wala hadda li aktsarihi, adapun masa sucinya ya, itu tidak ada batasnya kata beliau. Ya, karena wanita itu bisa saja berbulan-bulan dia suci, berbulan-bulan tidak datang haidnya. Ya, mungkin apa karena tidak teratur atau memang karena kebiasaannya memang jarang haid. Wa aqallu zaman tahid fihi mar'ah tis'u sinin. Kapan paling cepat seorang wanita itu haid, datang haidnya? Usia berapa dia paling cepat dia sudah mulai haid? Syekh mengatakan aqallu zaman tahid fihi mar'ah tis'u sinin. Secepat-cepat seorang wanita mulai berhaid, mulai keluar darah haid adalah kalau sudah berusia 9 tahun. Jadi kalau ada seorang wanita usianya masih 8 tahun atau 7 tahun atau kurang dari itu keluar darahnya, itu tidak dianggap darah haid. Ya, tidak dianggap darah haid. Tapi kalau sudah 9 tahun, apalagi 10, 11 dan seterusnya, maka itu sudah dianggap darah haid. Ya, darah haid tentu bisa dilihat dari segi warnanya, bisa dilihat dari segi kebiasaannya. Ya. Jadi darah haid itu bukan karena darah penyakit, bukan karena dia ada sakit, apa jatuh dan lain sebagainya. Dan juga warnanya berbeda dengan darah biasa. Dia biasa agak kental dan warnanya agak pekat, agak kehitam-hitaman, merahnya pekat, ya, tidak merah biasa. Jadi dari segi warna itu bisa dibedakan. Kemudian Syekh mengatakan aqallul hamal 6 ashhur. Paling sedikit masa hamil seorang wanita itu ya dianggap hamilnya anaknya itu adalah adalah berasal ya normal dari ibunya itu, dari ibunya atau dari perkawinan bapak dan ibunya, itu adalah selama 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Dan maksimal itu 4 tahun kata beliau, dan biasanya adalah 9 bulan. Kenapa 6 bulan itu sudah bisa dianggap cukup hamil 6 bulan? Berdasarkan Al-Quran, Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamilnya dan masa menyusuinya itu selama 30 bulan. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa fisaluhu fi amain. Ya. Dan masa menyusui itu 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Berarti kalau tadi 30 bulan,
Berarti sisanya 6 bulan. Berarti berdasarkan ayat ini, maka ulama menyimpulkan minimal masa mengandung itu adalah 6 bulan. Kemudian apa sajakah yang diharamkan bagi orang yang haid maupun yang nifas? Saya mengatakan yang haid, ya, wanita yang haid dan nifas itu diharamkan sholat. Itu adalah ijma', sepakat para ulama terkait hal itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbalatil haidah fada'is shalah", muttafaqun alaih. Kalau datang masa haidmu, maka kamu tinggalkanlah sholat. Jadi yang pertama sekali tidak boleh dilakukan bagi orang yang haid dan nifas adalah sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunat maupun mengqadha sholat. Tidak boleh. Yang kedua adalah berpuasa. Itu juga ijma' para ulama, sepakat mereka. Orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Cuma bedanya orang yang haid dan nifas, dia tidak wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan selama dia haid dan nifas. Adapun puasanya wajib diqadha, puasa Ramadannya, puasa wajib. Wajib dia qadha selama dia haid maupun nifas. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "La taqra'ul haid walal junub minal Qur'an syai'an." Perempuan yang haid, begitu juga yang junub, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak boleh membaca Al-Quran. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, dan hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya. Jadi menurut Syekh Abu Syuja, membaca Al-Quran tidak dibolehkan bagi perempuan yang haid. Ya, bagi perempuan yang haid dan nifas. Tapi pendapat yang rajih, yang paling kuat wallahu a'lam, itu adalah boleh. Kalau tadi dalil yang mengatakan tidak boleh itu disebutkan oleh ulama adalah hadis yang dhaif. Kenapa pendapat yang kuat boleh? Karena wanita-wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka haid, mereka tidak pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ya, kalaulah membaca Al-Qur'an itu jelas-jelas tidak boleh bagi orang yang haid maupun nifas, tentu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yang kuat, bahkan mungkin mutawatir, karena itu adalah suatu yang sering terjadi pada diri kaum wanita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kali ini terkait masalah najis dan darah yang keluar dari kaum wanita. Bisa kita ringkas sedikit terkait yang najis, maka semua yang keluar dari kemaluan maupun dari dubur itu adalah najis. Baik itu yang lazim keluar maupun yang tidak lazim keluar. Kemudian semua bangkai itu adalah najis, kecuali samak wal jarat, kecuali ikan dan belalang. Kemudian juga semua bangkai itu najis kecuali hewan-hewan yang tidak ada darahnya kecuali sedikit, seperti semut, ya, lalat, nyamuk. Kemudian
membersihkan, ya, mensucikan najis itu adalah dengan menghilangkan najisnya dengan air, ya, menghilangkan semua sifatnya, sifat baik itu warnanya maupun baunya maupun rasanya, dan dimaafkan najis yang sedikit mengenai badan kita atau pakaian kita. Kemudian terkait darah yang keluar dari kaum wanita itu adalah ada 3, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. Orang yang haid dan nifas itu diharamkan sholat, ya, diharamkan berpuasa. Namun orang yang haid dan nifas tidak wajib mengqadha sholat, tapi mereka wajib mengqadha puasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.